Saya harus berteman dengan orang-orang yang punya modal. Punya modal ini kamu bisa petakan lagi orang-orang yang sudah punya usaha. Ya, orang-orang yang sudah punya bisnis. Nah, mana mau mereka berteman sama saya? Jangan atur Tuhan. Belum tentu pikiranmu itu sesuai kenyataannya. Saya gelandangan banyak, alhamdulillah sekarang teman saya pengusaha-pengusaha gede semua, ya kan? Jangan ngatur Allah gitu. Kuncinya adalah hablon minanas. Banyakin teman, ketemu, silaturahmi, salam, doakan yang baik, ya. Update dengan informasi-informasi terbaru supaya nyambung ketika diajak ngobrol, ya. Soft skillnya ditambah, ilmu pengetahuannya ditingkatkan, ya kan. Nah, belajarnya bisa dari banyak hal. Jadi punya handphone, beli paketan, harus dalam satu hari itu kamu jatahin 1 jam. Saya nggak buka TikTok, saya nggak buka Instagram, saya nggak buka Facebook, tapi 1 jam itu saya gunakan untuk mencari ilmu. Nah gitu, harus ada komitmen guys. Saya aja sampai sekarang masih melakukan itu. Dalam sehari 1 jam saya nggak buka medsos-medsos lain, saya gunakan untuk belajar. Oh, hal terbaru, ada berita apa sih terbaru, ada sains atau teknologi apa yang terbaru. Saya gunakan sehari untuk belajar supaya gelas saya terus terisi gitu loh teman-teman, ya. Jadi itu kalau kamu kendalanya nggak punya modal, pendidikan nggak tinggi, ya bertemanlah, carilah orang-orang yang punya modal, yang punya mungkin udah punya usaha. Nah, ketika kamu jalurnya masuknya adalah pertemanan, nih, ini kalimatnya ini pernah keluar dari Pak Sabar. Pertemanan itu membatalkan aturan. Ya. Iya. Pertemanan itu seringnya membatalkan aturan. Jadi, nah ketika kamu udah berteman baik sama si pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang punya modal ini guys, karena kamu orangnya attitude-nya baik, sopan santun, ramah, ya, orangnya juga humble, rendah hati, ngobrol sana sini, asik, nyambung, akhirnya aturan itu dibatalkan oleh dia karena lu udah jadi teman dia. Apa sih bang aturan yang dibatalkan? Ya itu tadi, pendidikanmu nggak tinggi, nggak masalah lah, biarin aja pendidikannya nggak tinggi. Dia teman baik saya, dia orangnya bisa saya percaya, aku mau kasih peluang bisnis sama dia, gitu guys. Jadi nggak punya modal dia, udah biarin lah aku modalin. Jadi aturan-aturan itu akan otomatis dibatalkan ketika kamu sudah masuk ke jalur pertemanan gitu loh teman-teman. Ini tips sukses saya. Saya berani jamin, hanya saya yang mungkin berani sefrontal ini sampai bilang, PPATK monggo cek rekening saya, ada nggak dana-dana nggak jelas, ada nggak money laundry, silahkan. Henry Kurnia Adi namaku, monggo dicek, ya. Atau KPK silahkan dicek. Supaya gini loh, saya itu tujuan saya itu baik, bermain media sosial supaya teman-teman itu, masyarakat Indonesia itu punya minat besar untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, karena saya udah ngerasain enaknya jadi pengusaha. Meskipun awal-awal jadi pengusaha itu juga nggak mudah. Jadi pengusaha itu masalah mentalitas, masalah karakter dan mentalitas. C-nya itu harus kuat karakternya. Seorang pengusaha itu bukan orang yang egois, ya. Gak bisa kamu jadi pengusaha mentalitas atau value kamu itu orangnya egois, nggak bakalan jalan bisnismu. Karena pengusaha itu mikirin kepentingan banyak orang, ngurusin orang lain dulu baru ngurusin diri dia sendiri. Ini the fakta. Ya, bisa loh. Awal-awal kami Pak Sabar itu sampai berapa bulan Pak? 1 tahun ya Pak? 1 tahun saya nggak terima gaji. 1 tahun saya nggak terima gaji di perusahaan saya. 1 tahun. Tuh, denger kan? Awal-awal Pak Sabar ngebangun High Five, 1 tahun tidak terima gaji. Gitu loh teman-teman. Jadi ya benar, kalau usahamu sudah maju, enak jadi pengusaha. Tapi untuk awal ketika kamu lagi merintis, itu ya berdarah-darah, itu ya dengan tangisan, itu ya dengan capek badan, malam kita ke dokter, besok pagi udah kerja lagi.
Saya itu orang, tanya sopirku. Aku kan kalau berobat kan di klinik Wahyu tuh, di daerah Geraha Bintaro. Malam itu saya dibawa ke dokter, badan udah menggigil sakit. Saya ke dokter, ke klinik. Saya sembuhnya di klinik, bukan di rumah sakit gede, karena udah balungan susah. Jadi kalau sakit saya lebih cepat sembuh di klinik Wahyu, ya kan, daerah Bintaro situ. Nah, malam saya ke klinik, terus saya istirahat, besok pagi udah kerja lagi. Jadi pengusaha itu soal mentalitas gitu teman-teman. Kita nggak bisa egois, kita nggak bisa selfish. Dan kalau kamu jadi pengusaha, kamu harus sayang sama karyawanmu, titik. Kenapa Bang John harus sayang sama karyawan? Karena lu nggak bisa kerja sendiri. Gampang kan jawabnya? Kamu kalau jadi pengusaha, mau pengusaha roti, mau dagang buah, mau dagang apapun, kamu harus sayang sama karyawanmu. Itu bukan pilihan, bukan ayam atau telur. Pengusaha dulu yang sayang ke karyawan atau karyawan dulu yang sayang sama perusahaan? Jawabannya adalah pengusaha yang sayang dulu sama karyawannya. Itu jawabannya. Kenapa? Karena kamu harus sadar betul kamu itu nggak bisa kerja sendiri. Tanganmu cuma 2, kakimu cuma 2, mulutmu cuma 1, telingamu cuma 2. Bagaimana kamu nggak sayang sama karyawanmu? Ya, ini logika deh. Saya bermain logika. Kalau kamu nuntut karyawanmu sayang sama perusahaanmu dulu, ini nggak nyambung. Nanti jadinya dia akan lebih sayang sama pengusaha yang ngasih dia duit lebih banyak. Ngerti logikanya? Masuk akal ya teman-teman ya. Kenapa nggak karyawan yang harus sayang sama perusahaan dulu? Ya kalau karyawan itu kan, kalau kamu suruh sayang dulu sama perusahaannya, nanti dia terlalu banyak pilihan. Dia akan cari perusahaan yang ngasih dia duit lebih banyak. Tapi kalau kamu sebagai pengusaha, kamu duluan yang sayang sama karyawanmu, insya Allah kita kan mempekerjakan manusia. Kalau manusia disayangi, insya Allah dia akan berbalas sayang ke kita. Nggak usah disuruh kerja keras, nggak usah disuruh semangat, ya dia semangat sendiri. Ini psikologinya dalam kita memanage sebuah bisnis. Saya juga pemula, Pak Sabar juga pemula, ya kan? Cuman kami punya privilege, kami ini berangkat dari karyawan. So kami tahu banget rasanya kalau disayang sama bos, gila-gilaan kami ini kerja. Kalau bos kami sayang, apalagi jangankan dikasih duit sama bos. Bos kita bilang, kamu bagus banget kerjanya, Masya Allah, itu udah rasanya udah kayak apa ya, dapat berlian itu rasanya, itu dipuji sama bos aja ya, bener ya. Saya pernah jadi karyawan, so saya tahu banget rasanya jadi karyawan. Karyawan itu nggak melulu about money oriented, nggak melulu soal duit nggak. Tapi ketika prestasi kerja dia, hasil kerjanya dia itu diapresiasi oleh pimpinan, apalagi ini nggak cuman pimpinan, owner bilang, kamu gila, keren banget kerjanya, thank you lo ya, udah dibilang keren, bosnya bilang terima kasih lo ya, udah bantu saya. Aduh Pak, itu karyawan nggak bisa tidur Pak, terngiang-ngiang terus omongan bosnya. Ya Allah, bos gue baik banget ya. Padahal belum dikasih duit. Nah, apalagi kayak Bang John, Pak Sabar, udah dipuji. Memang real. Saya itu tipikal orang yang nggak bisa berdusta. Saya marah, saya akan marah. Saya sedih, kelihatan sedih. Saya menangis, saya kelihatan menangis. Saya suka, saya tunjukkan suka. Saya bukan orang munafik. Ya, apa adanya. Ya, orang lato-lato ini susah dibuat munafik guys. Ya, orang yang punya tato ini, orang yang paling susah disuruh munafik. Apa adanya aja kita. Ya, lu suka ya alhamdulillah, lu nggak suka ya wasyukurilah. Iya kan? Alhamdulillah wasyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara. Dengerin nih guys, Pak Sabar nyanyi alhamdulillah nih. Ayo Pak Sabar. 1, 2, 3 Pak. Alhamdulillah, wasyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Wih. Oh guys, tuh denger kan Pak Sabar.
Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indahnya hidup bersamaan. Gitu guys, ya nggak? Adem-adem aja guys, hidup itu. Jangan cari musuh. Musuh itu kau nggak usah cari. Kau pelototin orang jadi musuh. Iya nggak Gus? Kau lihat orang di jalan nih, jadi musuh. Kau ngapain lo cari musuh? Musuh itu nggak usah dicari, datang sendiri. Tadi kadang kita udah nggak melototin orang, kita dipelototin orang. Kan datang sendiri musuh. Betul. Iya kan? Musuh itu nggak usah dicari bang. Perbanyak silaturahmi. Perbanyak silaturahmi. Aku masuk peringkat harian 97 gara-gara Pak Bos. Thank you Pak Bos. You are the best. You are everything, anything, something. Ting. Pokoknya Pak Zulfikar Dahlan ini my panutan. Karena kemarin, kenapa saya bisa bilang panutan? Saya juga dengar success story. Cuman masalahnya beliau kalah cepat sama saya main TikToknya. Kalau mungkin Pak Zulfikar Dahlan main TikToknya bareng sama saya, bisa-bisa yang viral Pak Zulfikar Dahlan. Karena struggle-nya beliau dalam memperjuangkan karirnya itu patut bener-bener patut diapresiasi guys. Ya, beliau pernah dikecewakan orang, ya gagal dalam bisnis, tapi mentalitasnya ya itu nggak mau nyerah. Gitu guys. Tadi aku udah mau berhenti, cuman ada Pak Zulfikar nonton ini, aku mau matiin live juga segan sendiri aku kalau Pak Zulfikar masih nonton ini. Aku respect banget sama, ya nggak cuma sama Pak Zulfikar. Nanti kau bilang, iyalah Pak Zulfikar kasih kau koin banyak, makanya kau bilang respect, dasar mata duitan. Aduh, capek, salah lagi. Ya kan? Guys, saya itu orang yang paling sadar betul bahwa kita itu sebagai seorang yang punya pengikut banyak, satu, harus selalu rendah hati. Itu wajib. Kenapa Bang John? Kan followers sudah banyak. Kenapa nggak sombong aja? Pengikutnya banyak, sombong lah bang. Ya, kau punya banyak pengikut, sombong lah. Alasan terpenting kenapa kita nggak boleh sombong, kenapa kita nggak boleh arogan, kenapa kita tetap harus rendah hati ketika kita banyak yang suka, banyak yang ngefollow. Lu kalau nggak ada yang ngefollow, emang lu bisa dibilang public figure? Emang kalau ada orang yang nggak, maksudnya kamu bisa dibilang seorang public figure atau orang yang dikenal, influencer dan lain-lain, kan pasti ada yang ngefollow kamu. Orang kamu nggak kenal sama dia, tapi dia mau ngefollow akunmu. Itu kan sebuah kehormatan yang kamu harus apresiasi dengan, yaitu tadi, doakan terus followersmu sehat-sehat. Doakan terus orang-orang ini 2.400 ini pakai duit semua nontonnya, beli kuota. Dari tadi nih aku udah 1 jam live, masih stay 2.400 orang. Kenapa? Ya, itu harus diapresiasi, itu harus didoakan yang baik-baik untuk followers saya dimanapun kalian berada. Saya berterima kasih atas support kalian sehingga saya main TikTok 1 tahun lebih dikit bisa punya 4,7 juta pengikut. Ya, alhamdulillah. Gitu. Ya kan, Agus kalau mau aktivitas kerja silahkan. Oh iya, aman. Izin Pak. Iya. Lanjut, mau report dulu Pak. Boleh. Gitu guys ya. Kamu tuh punya banyak pengikut itu bukan kamu harus jadi makin sombong, tapi harus tetap malah jadi rendah hati. Karena apa? Orang pada mau ngefollow kamu itu kan itu bentuk support ya. Di luar uang loh. Kamu tahu nggak, orang tuh mau beli followers aja, mau punya followers gede aja harus bayar mahal. Ini kau nge-follow saya aku di-follow orang secara cuma-cuma. Masa kita nggak respect sama kalian yang sudah nge-follow ya, sudah mendukung akun saya, TikTok saya, YouTube saya, Instagram saya itu. Dan alhamdulillah teman-teman, selain saya mau berterima kasih dan doakan supaya kalian sehat semua, kalian dengan nge-follow akun saya itu sudah membantu juga aktivitas saya dalam mengelola bisnis-bisnis saya.
dan outputnya ya atau hasil akhirnya adalah saya bisa mempekerjakan ratusan karyawan. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang kebetulan gitu. Kalian dengan mensupport akun saya, kalian ngefollow saya, itu sudah bentuk ibadah yang kalian lakukan untuk mendukung saya bisa berkontribusi nyata di negara ini untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Itu alhamdulillah berkat dukungan kalian saya punya ratusan karyawan gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang memang ada niat sudah mantap pengen buka usaha, legalitasnya diurus dulu. Kalian bisa urus melalui perusahaan saya yang pertama bersama Pak Sabar, highfive.co.id. Yang mau jadi pengusaha di bidang skincare bisa hubungi johnskin.co. Modal mulai dari 6,5 juta, kamu udah punya merek skincare sendiri, produk skincare sendiri. Ya, kamu bisa mulai lakukan hablum minanas yang banyak, silaturahmi yang banyak, aktivitas yang banyak. Kalau kamu banyak aktivitas, pasti jualan. Percaya mas ya. Banyakin aktivitas, pasti jualan. Kalau kamu udah buka tokonya, Allah pasti kirim pembelinya. Udah, percaya pakai rumus-rumus itu aja. Banyak aktivitas, pasti jualan. Kalau kamu sudah buka tokonya, Allah pasti kirim pembelinya. Ya. Jadi toko kamu harus selalu terbuka supaya Allah datangkan pembeli terus ke toko kamu. Aktivitasnya pun dibanyakin. Karena Allah sudah berjanji akan mendatangkan rezeki dari segala arah. Tugas kita sebagai manusia menyiapkan sarananya untuk Allah datangkan rezeki dari segala arah. Dengan apa? Perbanyak aktivitas. Aktivitas di tempat A, tempat B, tempat C, tempat D. Nanti insya Allah Allah akan datangkan rezeki dari berbagai sumber. Nah ini abangku udah melakukan aktivitas selanjutnya. Sehat-sehat buat Bang Zulfikar Dahlan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Saya mohon izin pamit ya teman-teman, karena saya mau ada giat lanjutan, mau ada kegiatan lanjutan. Semoga sharing-sharing kita di sore hari ini bisa sedikit memberikan inspirasi, motivasi, dan hal-hal yang baik pastinya untuk teman-teman semua memandang kehidupan selalu dari sisi positifnya. Ya, bahagiakan orang tuamu, bahagiakan keluargamu, ya, fokus sama tujuanmu. Kalau kamu yakin apa yang kamu lakukan itu benar dan untuk kebaikan banyak orang, lakukan dan tutup telingamu, fokus ke tujuanmu. Itu dari saya teman-teman, sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucap, salah-salah sikap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabar pamit. Selamat sore teman-teman. Terima kasih ya, saya selalu. Hilma pamit. Selamat sore teman-teman, saya selalu. Oke.